3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Zulfa Habibah. Saya Armila Jadawati Mujitawa Putri. Saya Fani Rosaliati Sandra Dewi. Saya Febi Kumala Dewi. Saya Jibril Abdi Maulana. Saya Mawardila Putri. Ya, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa aplikasi yang sudah kami pelajari di mata kuliah aplikasi komputer. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google Docs. Google Docs merupakan aplikasi sejenis Word, namun kita akses secara online. Baik, kalau kita menggunakan laptop atau komputer, maka kita bisa mengaksesnya hanya dengan link. Tapi kalau menggunakan HP, kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Baik, di sini telah muncul halaman. Kita pilih halaman kosong. Baik, terlihat di sini fitur-fitur yang terdapat di Google Docs sama seperti di Word. Namun terdapat beberapa perbedaan dari Google Docs. Baik, di sini kita akan mengetik SPNDV, sistem persamaan linear mudah variabel. Oke, sistem linear dua variabel adalah suatu persamaan linear yang menggunakan dua variabel. Oke teman-teman, apabila kita menggunakan Google Docs, maka di sini kita bisa mengaksesnya hanya dengan membagikan link. Jadi kita salin link ya. Dan di Google Docs kita bisa mengakses link ini secara bersamaan oleh beberapa orang. Di sini kita tinggal memasukkan email, kemudian secara otomatis orang-orang yang kita masukkan tersebut akan bisa langsung jadi editor atau pelihat atau komentar sesuai apa yang kita berikan. Baik, kita akan menyalin linknya. Kita coba. Di sini ada kolom komentar. Kita bisa menggunakan kolom komentar ini untuk bercakap-cakap di Google Docs. Baik, kita di sini berkomentar. Kita pencet linknya. Oke, di sini langsung tertera apa yang kita ketik tadi. Jadi kita tidak perlu menyimpannya dan tidak perlu menyimpan file juga di perangkat. Cukup dengan link. Oke. Di sini juga ada fitur Meet, di mana kita nanti bisa ber-meet dengan teman-teman kelompok kita menggunakan fitur Meet tersebut dalam pengajakan tugas. Baik, kembali lagi ke SPNDV. SPNDV di sini mempunyai beberapa unsur, yaitu unsur-unsur SPNDV. Oke, berbeda dengan SPNDV. Ada variabel. Variabel di sini adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Nilainya dengan jelas. Oke, yang nomor 2 ada koefisien. Dimana koefisien ini adalah bilangan yang berbentuk aljabar
yang mengandung variabel. Oke. Yang ketiga, ada konstanta. Di mana konstanta ini adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dengan tanpa variabel. Yang keempat, ada suku. Di mana suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta. Jadi pada di sini ada 2x plus 3y plus 5 sama dengan 0. Maka 2x, 3y, 5 ini adalah suku, 2 ini adalah konstanta, dan 3 juga adalah konstanta. XY merupakan variabel. 2 dan 3 di sini adalah koefisien, dan XY-nya adalah variabel dan 5 adalah konstanta. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Miro. Yaitu yang pertama, search Miro di Google. Setelah itu akan muncul dashboard seperti ini. Ini ada new board. Kalau kita mau menggunakan Miro dengan mulai dari awal, saya menggunakan template yang sudah dijelaskan oleh Miro, yaitu mind map. Kemudian create theme board. Setelah itu sudah muncul, dan yang sebelah kiri saya tidak membutuhkan ini, jadi saya hapus. Kemudian ini saya rubah panahnya ke bawah, dan ini panahnya ini bisa dirubah menjadi yang tegak lurus. Ini yang kolom pertama saya mengganti dengan SPLDV, yaitu studi kasus yang kita pilih. Kemudian kita membuat dua cabang, yaitu yang cabang pertama ada unsur pembentuk SPLDV. Kemudian cabang yang kedua ada metode penyelesaian SPLDV. Kemudian untuk unsur pembentuk SPLDV ini kita ada 4 cabang, yaitu cabang yang pertama ada suku, kemudian cabang yang kedua ada variabel, cabang yang ketiga ada koefisien, cabang yang keempat ada konstanta. Kemudian metode penyelesaian SPLDV ini juga ada 4 cabang, yaitu yang pertama dengan metode grafik, yang kedua ada eliminasi, kemudian ada substitusi, dan campuran. Setelah itu kita bisa merubah tulisannya menjadi besar atau kecil dengan cara klik yang ini, kemudian bisa mengatur tebal tidaknya tulisan atau dengan italik.
Kemudian ini juga saya nge-bold tulisannya biar terlihat jelas. Setelah itu ini warnanya bisa di highlight, yaitu dengan klik highlight ini, kemudian pilih warna sesuai keinginan. Yang ini juga ini saya merubah warnanya yaitu dengan warna kuning. Setelah itu di sini kita juga dapat menambahkan sticky note yang digunakan untuk memperjelas ini kegunaan dari mind map ini, yaitu untuk apa? Untuk mind map kita yang kali ini untuk memenuhi tugas UTS aplikasi komputer. Jadi saya ketik UTS Applikom. Kemudian di sticky note ini kita bisa menambahkan gambar yaitu all shape. Bisa dilihat di sini, ini ada beberapa gambar. Kemudian saya mau menambahkan bintang misalnya. Ini juga bisa di full color kan, misalkan warna biru. Kemudian setelah itu ini bisa ditambahkan komen. Misalnya di sini ini digunakan untuk me-add teman-teman agar bisa melihat atau berkomentar. Misalkan saya menambahkan email saya. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini kita juga bisa mengupload foto. Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, saya mau menambahkan tentang unsur pembentuk SPLDV, yaitu mengenai suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Kalau ada seperti ini bisa di next langsung. Kemudian setelah itu untuk zoom in atau zoom outnya bisa di CTRL min dan CTRL plus. Kemudian klik yang frame untuk mengatur bingkai yang mau kita cetak. Misalnya saya mau mengatur segini untuk dicetak. Setelah itu klik export dashboard, kemudian save as PDF. Klik yang export. Setelah itu hasilnya akan muncul seperti ini. Ini adalah kerangka pikiran atau mind map dari SPLDV, yaitu seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Teman-teman, di sini saya akan menggunakan Canva sebagai alat atau tools untuk membuat gambar GIF sebagai hiasan dalam PowerPoint untuk presentasi gitu ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus gunakan Canva atau buka Canva terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa temukan Canva di aplikasi handphone. Kalau tidak memakai HP juga bisa menggunakan web www.canva.com gitu. Nanti kalian akan membuat tampilan atau membuka tampilan seperti ini. Oke, langsung saja kita akan buat ukurannya. Di sini saya memakai ukuran konten Instagram yang persegi dengan rasio 1:1. Di sini sudah disediakan template, tapi karena saya membuat gambar GIF, maka saya akan buat konten Instagram yang kosong atau blank dokumen. Setelah itu teman-teman akan masuk di webnya Canva yang seperti ini, beranda desainnya. Teman-teman akan memiliki blank dokumen yang berwarna putih dengan beberapa fitur, yaitu template untuk yang sudah disediakan oleh Canva tadi, dan ada elemen
atau sebagai hiasan gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau cari elemen yang tidak ada di sini, teman-teman juga bisa cari di pencarian ini ya. Mungkin aku cari bintang gitu. Kita ketikkan bintang terlebih dahulu. Oke, di sini udah ada bintang, kita coba drop lah. Ini bintangnya sudah ada. Karena aku nggak butuh bintang buat bikin GIF-ku, akan aku hapus saja. Oke. Selanjutnya ada unggahan. Teman-teman juga bisa mengunggah file. Di sini saya akan mengunggah untuk menyentuhkan kepada teman-teman. Di sini ada foto saya zaman SMA gitu ya. Saya akan unggah satu. Jadi langsung drag saja ke kanvanya. Nanti kalau biru-biru yang sudah ada di unggahan ini sudah penuh, berarti file kalian atau foto kalian sudah terunggah di Canva. Di sini juga ada menu teks untuk membuat teks seperti ini. Mungkin saya akan buat nama saya. Ya. Oke. Seperti itu ya. Terus juga ada foto. Di sini Canva menyediakan beberapa foto yang bisa dimanipulasi teman-teman. Ada juga gaya, ada juga audio. Selanjutnya ada video dan latar belakang untuk menghapus background. Teman-teman juga bisa, tapi pakai Canva yang Premiere gitu ya. Jadi untuk latar belakang ini berbeda atau bisa disebut background. Teman-teman kalau mau tidak punya inovasi background gitu, bisa langsung saja Canva menyediakannya gitu. Oke, di sini karena saya akan menggunakan Canva sebagai alat atau tools untuk membuat gambar atau GIF sederhana, saya akan hapus dulu ini nama saya. Oke. Di sini saya menggunakan teks untuk menambahkan teks pastinya ya. Jadi saya akan membuat gambar X plus Y sama dengan 5. Sebelumnya kita atur dulu besar kecilnya, mungkin segini sudah cukup. Oke, kita hapuskan senternya teman-teman. Jadi untuk membuat gambar GIF-nya kita harus menduplikasi blank dokumen atau kertas layar pertama ini sebanyak 5 kali, karena saya menggunakan GIF-nya itu 5 motion gitu atau 5 transisi. Jadi X muncul dulu, plus muncul dulu, Y muncul dulu, habis itu ada sama dengan ada 5. Jadi saya akan tambahkan untuk 5 halaman ya. 1 2 3 4 5. Nah, ini ada tulisannya sudah 5 halaman. Selanjutnya saya akan menduplikat semuanya biar rapi dan sama semua. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, dan ya Ctrl C, Ctrl V. Selanjutnya saya akan menganimasikan dari satu persatu, karena di 5 detik pertama atau 2 detik pertama saya ingin memunculkan Z saja. Saya akan membuat X plus Y sama dengan 5 ini dengan warna putih, dan plus Y sama dengan 5 saya akan putihkan juga. Selanjutnya sama dengan 5 saya akan putihkan juga. Dan 5-nya saya akan putihkan. Ini untuk lengkapnya. Setelah itu teman-teman bisa mengatur untuk munculnya berapa detiknya di animasi. Lalu kita buat animasi sederhana. Ini ada 5 detiknya, kita pakai 2 detik saja dan kita terapkan ke semua halaman. Oke, ini nggak usah. Selanjutnya untuk meng-save gambar GIF yang sudah jadi, kita klik di atas pojok kanan ada bagikan, unduh. Terus ini jenis filenya kita ubah menjadi GIF semua halaman. Oke, lalu kita unduh, kita white.
selesai, kita akan coba tes di PowerPoint gitu ya, atau Google Slide. Kita buka Google Slide terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan langsung aja drag file gambarnya atau file GIF-nya. Lalu udah. Oke, kita tunggu selama 2 detik, nanti akan ada transisi lah, teman-teman bisa lihat. Oke, seperti itu tadi cara bikin GIF buat aplikasi Canva. Jadi untuk selanjutnya saya akan berikan ke teman saya untuk menjelaskan aplikasi yang lain. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai Google Slide. Google Slide sendiri merupakan platform untuk membuat presentasi dengan berkolaborasi bersama tim secara bersamaan. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara menggunakannya, yaitu yang pertama, buka Google Chrome terlebih dahulu, kemudian klik titik 9 pada bagian pojok kanan atas. Namun yang perlu diingat juga bahwa sebelum menggunakan Google Slide sendiri ini, kalian harus menambahkan akun Gmail kalian terlebih dahulu ke dalam Google-nya. Lalu pilih menu Google Slide. Selanjutnya klik ikon tanda tambah ini yang terletak pada bagian pojok kiri atas. Nah, kemudian di sini sudah muncul beberapa menu yang dapat kita manfaatkan dalam pekerjaannya. Nah, di sini kita bisa memilih temanya terlebih dahulu. Temanya kita mau menggunakan yang mana? Misalkan saya menggunakan tema yang ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan judulnya. Misal judulnya adalah tentang SPLDV. Kemudian kita tambahkan slide-nya, slide baru dengan mengklik kanan, kemudian klik slide baru ini atau new slide. Nah, di sini kita bisa menambahkan seperti pengertian atau apapun itu. Saya misalkan saya menambahkannya contoh soal SPLDV. Di sini saya menggunakan contoh soalnya, yaitu seseorang membeli buku seseorang membeli 4 buku tulis dengan 3 pensil kemudian ia membayar Rp19.000. Jika dia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil, maka ia harus membayarnya dengan harga Rp16.000. Nah, soalnya adalah tentukan harga dari sebuah buku tulis dan sebuah pensilnya.
Nah, di sini sudah terdapat 2 slide. Yang mana yang pertama mengenai judul, yang kedua mengenai subbabnya. Kemudian di sini kita bisa mengeditnya dengan memblok tulisannya. Kemudian kita bisa atur untuk ukurannya mau menggunakan berapa. Kemudian kita juga bisa mengatur untuk warnanya seperti ini. Lalu kita juga bisa mengedit bentuk tulisannya mau menggunakan format yang mana. Selanjutnya yaitu kita dapat membagikan ke teman kita dengan menambahkan emailnya. Misalnya saya ketik ini, kemudian saya kirim, saya bagikan, jadi nanti akan keluar pada emailnya untuk dia bisa bergabung mengeditnya juga. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan bentuk. Misal kita menggunakan bentuknya untuk menghiasnya yaitu shape yang ini. Nah, tinggal kita tarik seperti ini. Kemudian kita bisa edit dari bentuknya tadi dengan warna yang kita inginkan. Lalu di sini jika ingin menggunakan template yang sama, kita bisa mengklik dengan duplicate slide. Kemudian jika ingin mengubah backgroundnya, kita bisa klik ubah background dengan memilih warnanya. Nah, seperti ini, kita klik selesai. Lalu jika ingin menambahkan slide baru, kita bisa klik slide baru itu tadi. Dan yang terakhir, jika ingin menambahkan komentar, kita juga bisa ngeklik tanda pesan, kemudian klik yang tanda tambah untuk berbincang dengan teman, misal ada kendala di apa atau apa seperti itu. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu klik paling atas. Nah, ini muncul Google Sheet. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik tanda plus. Oke, di sini saya akan membuat data pemahaman mahasiswa angkatan 2022 tentang SPLDV. Jadi saya pernah membuat 5 soal kepada mahasiswa tersebut. Mungkin saya bisa input 5 untuk 5 orang saja supaya tidak akan lebih jelasnya.
Nah, setiap soal itu memiliki poin soal. Jadi saya memiliki 5 soal, jadi saya memasukkan 5 kolom di dalam tabel ini. Lalu terakhir adalah total nilainya. Nah, di sini kita bisa gabungkan sel. Lalu saya akan merapikan di tengah. Nah, di sini saya sudah memiliki tabel. Ini juga bisa kita warnai sesuai dengan selera, sesuai dengan keinginan. Ini juga saya bedakan. Nah, kemudian misal untuk data pertama, saya masukkan nama Aisyah. Hari ini saya klik dulu 4 dan 5. Kemudian ini Saldila, Kevin, dan Cici misal. Nah, di sini misal 20, 15, 10, 20. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, Aisyah memiliki poin soal 20, poin ketiga 20, poin keempat 15, dan poin terakhir 10. Nah, di sini bisa langsung terhitung sebenarnya dengan kita mengetik sama dengan sum, terus kemudian buka kurung. Nah, di sini kita enter, lalu akan otomatis ke jumlah. Kemudian ini kita drag terlebih dahulu. Ini kita drag. Nah, ini akan otomatis ke jumlah nantinya. Di sini saya sudah memiliki tabel. Kemudian saya akan membuat diagram nilai dengan cara kita blok, terus kemudian klik sisipkan diagram. Nah, di sini akan muncul editor diagram. Nah, karena ini poin soalnya sudah juga masuk di sini, saya ingin menghapus karena saya ingin di diagramnya itu terdapat totalnya saja. Jadi ini poin soalnya ada di C sampai G, berarti saya akan hapus yang C sampai G. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian ini juga bisa diedit. Misal ini saya edit dengan nama siswa. Nah, di sini juga bisa teman-teman edit juga ukuran fontnya dan warna-warnanya. Nah, kemudian di sini juga ada nilai. Saya kasih keterangan di judul sumbu vertikal. Di sini kita kasih keterangan nilai, kemudian kita besarkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya ingin membuat judul diagram pemahaman mahasiswa tentang SPLDV. Nah, di sini sudah muncul, lalu kita rapikan formatnya, kita bold. Ini bisa diubah warna-warnanya. Nah, di sini saya sudah membuat tabel dan diagramnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley berguna untuk mempermudah dan mempercepat membuat daftar pustaka. Sebelum ke aplikasinya, kalian harus sudah mendownload aplikasinya. Kemudian kalian juga langsung bisa membuka aplikasi Mendeley. Di sini kalian pastikan sudah mengupload atau mengunggah jurnal atau sumber yang kalian pilih untuk dijadikan daftar pustaka dengan cara pergi ke menu Add New, pilih Files from Computer, kemudian kalian memilih file yang ingin dijadikan daftar pustaka. Misalkan saya memilih file yang ini, kemudian kita menunggu untuk upload. Dan di sini sudah terupload. Apabila kalian ingin mengunggah menggunakan sumber, kalian bisa pergi ke menu Add New lagi dan pilih Add Entry Manually. Di sini kalian akan disuruh untuk membuat sumber secara manual. Misalnya di sini saya memilih reference type-nya web page dan saya akan membuat judul dari link sumber tersebut, misalnya SPLDV, dan ini autorsnya, misalnya nama saya sendiri. Kemudian di sini juga ada kolom-kolom lain. Jika kalian ingin menambahkan juga tidak apa-apa, jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kalian bisa langsung tekan Add Entry. Dan di sini sudah langsung masuk ke dalam library dari Mendeley. Kemudian kita di sini juga bisa membuat groups. Groups ini berfungsi untuk membuat anggota dari grup tersebut bisa menggunakan jurnal atau sumber yang ada di library groupsnya. Misalnya kita akan membuat grup dengan menu new group yang ada di pojok kiri. Di sini kita langsung ketik nama untuk grup, misalnya kelompok 03. Kemudian kita tekan enter. Dan jika ingin menambahkan members, kalian bisa langsung tekan titik 3 dan manage group. Kemudian di sini kita invite membersnya dengan memasukkan email. Misalnya kita masukkan email teman kita. Kemudian kita send invites. Di sini ada pending invites. Jadi kita itu disuruh untuk menunggu teman kita membuka email dan menerima permintaan invite members dari kita. Kemudian teman yang kita invite bisa langsung masuk ke dalam members group yang kita buat. Kemudian untuk grup kita juga bisa mengunggah jurnal atau sumber seperti yang telah saya jelaskan di all reference. Kemudian di sini bagaimana caranya membuat daftar pustaka tersebut. Jadi setelah jurnal dan sumber yang kita upload, kita akan membuat daftar pustaka dengan menggunakan Google Docs dengan cara jurnal yang sudah kita upload atau sumber yang sudah kita upload, kita klik kanan, kemudian kita copy format citation dan kita pergi ke Google Docs. Di sini kita langsung saja Ctrl V, copy paste. Kemudian di sini sudah langsung muncul format daftar pustaka secara langsung tanpa kalian membuat daftar pustaka secara manual. Kemudian untuk sumbernya, sumber yang sudah kita masukkan ke dalam Mendeley juga sama, kita klik kanan dan kita copy format citation. Kemudian kita masuk lagi ke Google Docs dan kita Ctrl V, maka di sini sudah ada
daftar pustaka yang kalian mau. Mungkin seperti itu dari saya. Saya cukupkan, terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami hingga akhir. Semoga video yang kami buat bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dengan majunya teknologi, semoga kita bisa memanfaatkannya. Lebih kurangnya mohon maaf dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.